Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. How are you today? Oke, dalam kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang suggestion. What is suggestion? Apa itu suggestion? Suggestion is the expression used to express how to ask and give advice to others. Maksudnya, yaitu ungkapan yang digunakan untuk mengungkapkan bagaimana cara kita meminta dan memberi saran kepada orang lain. Adapun di sini nanti ada beberapa ungkapan atau suggestion yang kita gunakan. Yaitu pertama, yaitu asking suggestion atau istilahnya yaitu meminta saran. Yang kedua, yaitu giving suggestion, yaitu memberi saran. Sedangkan yang ketiga yaitu the response atau responnya atau tanggapannya. Oke, baiklah, kita bahas one by one atau satu-satu di sini. Pertama yaitu asking suggestion, yaitu tentang meminta saran. Beberapa kata atau ungkapan yang digunakan untuk meminta saran. Pertama, what should I do? Apa yang harus saya lakukan? Do you have any ideas? Apakah Anda punya ide? Do you have any suggestion for me? Apakah Anda punya saran untuk saya? Do you have any advice for me? Apakah Anda punya saran untuk saya? Can you tell me what I should do? Bisakah Anda memberitahu saya apa yang harus saya lakukan? Can you give me some advice about blah blah blah? Bisakah Anda memberi saya beberapa saran tentang? Will you give me some suggestion please? Maukah Anda memberi saya beberapa saran? Tolong. What do you recommend? Apa yang kamu sarankan? Please tell me what should I do? Tolong beritahu saya apa yang harus saya lakukan. Nah, itulah beberapa contoh ungkapan tentang asking suggestion atau meminta saran. Sedangkan yang kedua yaitu how about giving suggestion, tentang ungkapan cara kita memberi saran. Kita lihat beberapa ungkapan yang berkaitan dengan giving suggestion atau memberi saran. You should bla bla bla. Anda harus. You need or ought to bla bla bla. Anda perlu. Seharusnya. You had better bla bla bla. Kamu lebih baik. You ought to bla bla bla. Anda harus. You can bla bla bla. Kamu bisa. I think you should bla bla bla. Saya pikir Anda harus. I advise you to bla bla bla. Saya menyarankan Anda untuk. I suggest you to bla bla bla. Saya menyarankan Anda untuk. I suggest that you bla bla bla. Saya menyarankan agar Anda. I recommend you to bla bla bla. Saya menyarankan agar Anda. Maybe you should bla bla bla. Mungkin kamu harus. Why don't bla bla bla? Mengapa tidak? What about bla bla bla? Bagaimana dengan? Itulah tadi beberapa contoh ungkapan yang berkaitan dengan giving suggestion atau memberi saran. Kemudian pada umumnya untuk memberikan saran itu sering kita menggunakan kata should, yang artinya seharusnya. Adapun yang dinamakan dengan saran itu sifatnya tidak wajib. Berbeda dengan kita pada waktu membicarakan obligation atau kewajiban atau keharusan yang menggunakan must. Jadi should di sini sifatnya tidak wajib. Sedangkan pola yang dipakai jika kita menggunakan should pertama yaitu subject plus should plus verb one. Yang kedua itu subject plus should be plus adjective or noun atau adverb. Jadi intinya yang pertama menggunakan kata kerja, yang kedua tidak menggunakan kata kerja. Oke, langsung aja kita lihat. Please look at the example. Susi should drink medicine to get well soon. Susi harus minum obat agar cepat sembuh. Should drink. Irman should not eat sweet and hot food. Irman tidak boleh makan makanan manis dan panas. Should not eat. Ketiga, should Gibran do the homework? Harus
Haruskah Gibran mengerjakan PR? Should di awal ini menyatakan yaitu kalimat dalam bentuk interrogatif atau kalimat tanya. Sekarang contoh should yang tidak diikuti kata kerja atau menggunakan be. Please look at the example. You should not be angry with him. Anda seharusnya tidak marah padanya. Should not be, tidak pakai kata kerja. Should she be in her apartment now? Haruskah dia berada di apartemennya sekarang? Should she be, tidak menggunakan kata kerja. You should be calm in the classroom. Anda harus tenang di kelas. Nah, baiklah, setelah kita membahas tentang asking suggestion and giving suggestion, yaitu meminta dan memberi saran. How about the response? Bagaimana dengan respon atau tanggapannya? Di sini nanti ada dua respon, yaitu respon positif, agreeing response suggestion, ya atau istilahnya menyetujui, dan respon negatif, declining response suggestion atau tidak menyetujui. Apa yang termasuk agreeing atau menyetujui? Sama, yes, it's a great idea. Ya, itu ide yang bagus. I agree with you. Saya setuju dengan That sounds great. itu terdengar bagus. Yes, let's do that. Ya, ayo lakukan itu. I think so. Aku pikir begitu. Okay, Oke, that's right. betul sekali. Itulah respon yang menyatakan setuju. Sekarang bagaimana dengan respon yang menyatakan tidak setuju? Kita lihat contoh berikut. No, I don't think so. Tidak, saya tidak berpikir begitu. I disagree with you. Saya tidak setuju dengan Anda. That's not a good idea. Itu bukan ide yang bagus. I understand your point, but I think bla bla bla. Saya mengerti maksud Anda, tapi saya pikir Itulah ungkapan atau respon yang berkaitan dengan giving suggestion atau memberi saran. Jadi bisa direspon secara setuju ataupun tidak setuju. Baiklah, anak-anakku semua, walaupun berada. Oke, now please look at the example. Sekarang kita lihat beberapa contoh. Oke. Why don't you join us to do my homework, Devi? Sorry, Lex. I have a toothache. Really? You should go to dentist, Devi. I'll try. I hope it won't hurt a lot. Thanks, Lex. Nah, inilah sekilas tentang contoh percakapan singkat yang berkaitan dengan suggestion, meminta pendapat, dan memberi pendapat. Sementara kita lihat contoh dialog yang lain. Nah, misalnya kita lihat Anissa and Nerli. Hi, Nerly. How are you today? I feel disappointed. What's wrong with you? I got bad mark English examination yesterday. Don't be sad. I'm certain you can get mark better next time and you should study hard. Thank you for your suggestion. It's okay. Don't mention it. Hai Nerli, bagaimana kabarmu? Saya merasa kecewa. Ada apa denganmu? Saya memperoleh nilai jelek dalam ujian bahasa Inggris kemarin. Jangan sedih. Saya yakin kamu dapat memperoleh nilai yang lebih baik di lain waktu. Asal kamu harus belajar lebih giat lagi. Terima kasih atas sarannya. Oke, anak-anakku semua dimanapun Anda berada, itulah beberapa contoh dialog yang berkaitan dengan suggestion, to ask suggestion, giving suggestion, dan the response. Asking suggestion, giving suggestion, and the response of suggestion. Baiklah, sekarang kita mencoba latihan soal berikut.
Find the correct advice for each complaint. Silakan kamu temukan jawaban yang ada di bawah ini. Number 1, I have got a test. Number 2, I have a very difficult test tomorrow. Number 3, tomorrow is Lena's birthday and I don't know what to give her. Kira-kira apa respon daripada ungkapan di atas itu? Coba kita lihat, ini beberapa respon yang nanti kamu jodohkan atau kamu pilih sesuai dengan ungkapan di atas. A. You should study a lot. B. You should give her flowers. C. You should go to a doctor. D. You could order pizza. Silakan kamu kerjakan dulu. Oke, marilah kita cek apakah jawabanmu sudah sesuai dengan ini. Oke, kita lihat number 1. I have got a tooth. Sedang responnya adalah you should go to a doctor. Oke. Number 2. I have a very difficult test tomorrow. Maka responnya adalah you should study a lot. Number 3. Tomorrow is Lena's birthday and I don't know what to give her. Maka responnya adalah you should give her flowers. Oke, ternyata kalian semua adalah siswa yang hebat. Oke, student, I think that's all. Thank for your attention. See you next day. Goodbye. Goodbye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.